Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan kita masih berada pada pembahasan tentang hubungan antara akal dengan agama, agar seseorang tidak menjadikan akalnya sebagaimana layaknya sumber syariat yang dia diikuti tanpa batas, sehingga orang perlu tahu posisi masing-masing agar kemudian bisa mendudukkan sesuai dengan porsinya. Baik, pada pertemuan yang pertama kita telah memberikan sedikit ilustrasi berkaitan dengan posisi akal. Berikutnya kita akan membahas bahwa akal sehat sejalan dengan wahyu. Akal yang sehat sejalan dengan wahyu. Baik, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 279. Akal sehat sejalan dengan wahyu. Demikian pula dalam masalah agama, di mana sumber utamanya adalah wahyu. Dengan keyakinan dan amalan, orang beriman akan mengikuti informasi seperti yang disebutkan dalam wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jangan kamu mengikuti tokoh-tokoh selainnya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa realita di lapangan tidak selamanya ideal. Masyarakat mengambil sumber agama tidak hanya dari wahyu, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mitos atau tahayul. Ada juga yang mengambil sumber agamanya berdasarkan kitab-kitab agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, dan sebagainya. Disinilah sumber utama munculnya perbedaan di tengah umat manusia. Mereka lebih bersandar kepada logika. Baik, coba kita bacakan dulu di sini. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim At-Taimi bahwa suatu ketika Umar pernah menyendiri, lalu beliau bicara dengan dirinya, mengapa umat ini selalu berbeda pendapat, padahal nabinya sama dan kiblatnya juga sama. Lalu beliau menyampaikan keresahan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mengapa umat ini selalu berbeda pendapat, padahal nabinya sama, kiblatnya sama? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'anu faqara'na." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kita, lalu kita membacanya. Wa alimna fima nuzil, dan kita mengetahui isi dari yang diturunkan. Wa innahu sayakunu ba'dana, dan sesungguhnya akan ada setelah kita aqwamun, beberapa orang atas kelompok manusia, yaqra'unal Qur'an wa la yadruna fima nuzil. Mereka membaca Al-Qur'an tapi mereka enggak paham isinya. Fayakunu lahum fihi ra'yun, tapi mereka punya logika. Mereka menggunakan logika. Fa idza kana lahum fihi ra'yun ikhtalafu. Nah, di saat mereka menggunakan logika itulah mereka berbeda pendapat. Fa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berbeda pendapat, iqtatalu, maka mereka akan saling membunuh. Mereka saling memerangi. Nah, sehingga di sini kata Ibnu Abbas, salah satu di antara penyebab kenapa orang itu beda pendapat adalah karena mereka tidak mengambil sumber itu dari wahyu, tapi mereka menjadikan sumbernya adalah logika. Baik. Kemudian begini jamaah. Jadi
kita punya dua aktivitas ya. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia ada yang bentuknya adalah aktivitas agama. Aktivitas agama ini meliputi apa saja? Aktivitas agama ada scroll sini. Aktivitas agama ini meliputi ibadah, akidah, saya urutkan ya. Meliputi akidah, masalah akidah, agama, kemudian ibadah, dan hukum, aturan. Tiga ini yang utama. Kemudian ada aktivitas dunia. Aktivitas dunia ini meliputi muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, dan turunannya. Baik. Kira-kira di posisi mana sebenarnya manusia itu bisa melakukan tanpa bimbingan? Agama ataukah dunia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan bimbingan. Allah memberikan syariat. Yang syariat ini sebagai bimbingan. Kira-kira di posisi mana dari dua aktivitas ini di mana manusia bisa melakukannya tanpa bimbingan? Aktivitas agama ataukah aktivitas dunia? Jawabannya, aktivitas dunia. Manusia bisa melakukan aktivitas dunia untuk mendapatkan keuntungan besar dalam bermuamalah meskipun dia tidak memiliki bimbingan dari wahyu. Terbukti kita bisa lihat ya, orang kafir sekalipun dia bisa bermuamalah. Orang kafir dia bisa melakukan aktivitas yang itu berkaitan dengan masalah dunia meskipun dia tidak punya wahyu, meskipun dia tidak belajar Al-Quran maupun hadis. Karena yang dimaksud aktivitas dunia ini meliputi misalnya peradaban, teknologi, dan seterusnya. Dan kita tahu non-muslim bisa memiliki ini, non-muslim bisa memiliki peradaban dan teknologi meskipun dia tidak dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau agama, orang tidak dibimbing oleh wahyu, dia akan meraba dalam masalah akidah, ibadah, dan hukum. Dan itu tidak mungkin. Jadi begini, sumber akidah atau sumber agama, apabila sumber agama itu berdasarkan logika, maka agama tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Karena logika manusia itu sangat banyak dan beragam. Sehingga jika sumber agama manusia itu dari logika, maka tidak mungkin agama itu bersatu. Dan kalau agama tidak mungkin bersatu, jadinya ada sekian ribu agama yang akan dianut oleh manusia. Terus standar yang benar yang mana? Karena masing-masing logika mengklaim itu benar. Yang menang debat itu yang benar. Oh, belum tentu. Menang debat itu belum tentu benar. Karena menang debat itu hanya pada masalah dia pintar menyampaikan, pintar beralasan, tapi belum tentu dia yang benar. Sehingga logika tidak mungkin dijadikan sebagai sumber agama. Lalu yang mungkin apa, Pak? Yang mungkin adalah wahyu yang datang dari Tuhan. Saat wahyu dijadikan sebagai sumber agama, maka mungkin agama itu disatukan.
Dan dalam kehidupan sejarah beragama, tidak mungkin agama itu dibiarkan berbeda. Yang saya maksud, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia memiliki agama yang berbeda-beda, lalu diizinkan semuanya untuk mengikutinya. Karena yang namanya agama dari Allah itu pasti hanya satu. Agama dari Allah hanya satu, sehingga manusia ketika beragama harus satu. Dan untuk bisa satu, sumbernya harus satu. Kalau sumbernya harus satu, maka tidak mungkin bersumber dari logika. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kemudian fungsi logika di sini bagaimana? Fungsi logika di sini adalah untuk menilai apakah sumber agama yang lain itu bisa diterima atau tidak. Sehingga kalau misalnya saya gambarkan, ini adalah sebuah agama yang diikuti oleh seseorang. Ada seseorang yang beragama. Dalam beragama itu ada wahyu yang masuk. Ada juga mitos. Ada juga hadis palsu. Yang saya maksud agama di sini meliputi keyakinan, amalan, dan seterusnya. Dari agama yang dianut oleh si A, ada yang berdasarkan Al-Quran, ada yang berdasarkan hadis, ada yang berdasarkan mitos. Si A tinggal di situ dan si A punya mitos, sehingga dia juga punya keyakinan. Ya. Misalnya dia punya keyakinan pada saat Rebu Wekasan. Rebu Wekasan berarti Rebu terakhir pada bulan Sya'ban, akan turun balak dari langit yang jumlahnya sekian ribu balak. Maka untuk bisa menolak balak itu, orang harus melakukan beberapa amalan A, B, C, D. Jadi keyakinan dia ada balak di Rebu terakhir bulan Sya'ban, Rebu Wekasan. Kemudian dia melakukan ibadah tertentu. Maka jadilah agama. Ada juga orang punya keyakinan. Pada saat tanggal 12 Rabiul Awal, arwah Nabi Muhammad SAW itu datang. Mendatangi umatnya yang sedang merayakan kegiatan tertentu. Nah, kemudian di sini muncul keyakinan tertentu. Sudah? Kemudian juga dalam beragama, si A ini melakukan amalan. Nah, amalan yang dia lakukan berdasarkan hadis yang tidak ada dalilnya. Misalnya dia meyakini kalau rajin minum kopi itu maka nanti tidak akan ditanya oleh malaikat, karena siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa, barang siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi, lam yas'alhul malaikah, maka malaikat tidak akan bertanya kepadanya. Masya Allah. Baik, itu bercampur aduk pada dirinya ya. Nah, dan itu semuanya menjadi insight ya, menjadi sumber keyakinan seseorang, ideologi seseorang. Saya sebut itu sebagai satu kesatuan agama. Kita belum berbicara ini agama ideal bukan ya? Agama A. Ini adalah agama si A. Pada diri si A ini, dia punya keyakinan yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Si A juga punya keyakinan yang benar. Sholat itu wajib. Loh, dari mana kamu tahu? Al-Quran bilang kayak gitu. Aqimus sholat wa atuz zakah. A tahu. Puasa itu wajib. Dari mana kamu tahu wahai A? Maka A mengatakan, karena Allah perintahkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. A tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Karena di Al-Quran ada yang menyebutkan wa khataman nabiyyin, beliau adalah sebagai khatam para nabi. Berarti dalam posisi ini agamanya si A juga ada yang berasal dari wahyu.
agama si A ada yang berasal dari wahyu dan ada yang berasal dari mitos. Sudah bercampur jadi satu di situ. Nah, disinilah Anda bisa lihat ya, peran logika. Peran dari logika. Logika si A berbicara. Logika si A berbicara. Tahapan awal yang ada pada diri si A. Logika dia menilai dari sekian sumber ini mana sih yang layak untuk diloloskan. Sehingga logika itu ibarat saringan yang dipasang di sini, Pak. Ini adalah sebuah membran saringan. Nih, saringan logika. Sebuah membran yang dipasang untuk kemudian menentukan apakah sumber-sumber tadi bisa diterima atau tidak. Yang keluar di sini adalah yang bisa diterima. Dari situlah kita bisa melihat Al-Quran mengajak orang untuk berpikir. Masa kayak gini kau yakini? Afala ta'qilun? Afala tasma'un? Afala tatafakkarun? Afala tadhakkarun? Itu kan Al-Quran seperti mengajak. Masa ada mitos kayak gini kau yakini? Logikamu di mana? Sehingga akal sehat itu akan bisa menilai sebuah informasi yang jelas, yang benar, sejalan dengan akal sehat. Misalnya, ada mitos kayak tadi ya. Bulan Syuro, bulan Ciloko. Barang siapa yang mengadakan acara di bulan Syuro, maka akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Dia akan mendapatkan kecelakaan. Misalnya, kira-kira mitos itu bisa masuk seperti ini, bisa masuk ke sini enggak? Ke saringan ini, saringan logika. Mitos datang, mitos. Secara logika ditolak. Saya tidak bisa menerima. Logika saya menolak. Logika saya menolak. Bagaimana mungkin sebuah mitos bisa dinilai benar? Padahal itu mitos. Mitos kan nggak punya landasan. Misalnya tadi ya, bulan Syuro, bulan Ciloko. Bulan Syuro, bulan Ciloko. Apa hubungannya antara kecelakaan yang akan dialami oleh manusia dengan bulan Muharram, bulan Syuro? Orang akan mengatakan, tidak nyambung, nggak ada hubungannya. Yang namanya manusia, di bulan manapun ya, pada asalnya, apa bedanya antara bulan Syuro dengan bulan Safar? Apa bedanya antara Muharram dengan Safar? Kalau masalah fadilah, keutamaan, memang ada perbedaan. Tapi kalau kita bicara bulan Safar itu takdirnya berpihak kepada manusia, nanti bulan ini takdirnya tidak berpihak kepada manusia, itu tidak ada hubungannya. Akhirnya membran yang bernama logika ini menolak, sehingga dia terpental. Dia pun tertolak. Lalu ada lagi yang masuk, misalnya hadis palsu. Ketika hadis palsu dicerna oleh logika, loh kita kan tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak disabdakan Nabi SAW. Masa dalam masalah amal harus pakai hadis palsu? Atau orang melakukan sholat raghaib, atau sholat ini, padahal itu hadisnya palsu. Nah, karena dia tahu bahwasanya ini hadis palsu, ya ngapain saya mengamalkan amal? Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Akhirnya tertolak. Tertolaklah hadis palsu itu. Satu-satunya yang bisa diterima adalah wahyu. Saat wahyu datang, logika mengatakan ini sumber agama yang sebenarnya. Karena agama tidak bisa dirancang oleh manusia. Bisanya harus berdasarkan bimbingan dari Allah. Dan itulah wahyu. Nah, wahyu ini yang diterima. Kurang lebih seperti itu gambaran fungsi logika dalam beragama. Dan logika yang sehat akan sejalan dengan wahyu.
Karena dia tahu dalam beragama itu dalam beragama itu orang tidak mungkin bisa lurus kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Jadinya kesimpulannya gimana, Pak? Logika tidak mungkin jadi sumber agama. Logika bukan sumber. Karena tadi kalau logika itu sumber, logika saya dengan logika Anda kan beda. Logika Anda dengan logika orang lain beda. Jika logika itu jadi sumber, coba bayangin. Terus jadi ada berapa agama? Karena nantinya jadi beda-beda. Ini beda dengan ini, beda dengan ini. Lalu semuanya jadi sumber semuanya. Tidak karuan itu jadinya. Sehingga logika bukan sumber. Tapi logika bisa menilai. Bisa menilai sumber. Nah, sumber manusia dalam beragama itu karena beragam yang tadi kita gambarkan. Ada yang wahyu, ada mitos, ada hadis palsu. Orang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan bisa memposisikan di posisi mana yang akan lolos dari membran logika itu. Apabila dia menggunakan akalnya dengan maksimal dan itu adalah akal yang sehat, maka dia akan bisa meloloskan wahyu itulah yang benar. Sementara sumber yang lain ya jelas tidak bisa diterima. Sekarang coba kita lihat misalnya dalam Al-Quran ya. Kalimat afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Misalnya wa huwa alladhi yuhyi wa yumit walau ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya kepada para hambanya. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 79. Wa huwa alladhi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah zat yang menjadikan kalian berketurunan di muka bumi dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit walau ikhtilaful laili wan nahar. Dan dialah yang menghidupkan yang mematikan. Dia yang mengatur, memiliki silih bergantinya perbedaannya siang dan malam. Afalah ta'qilun? Kenapa kau tidak gunakan akalmu untuk menerima bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Untuk menerima bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kenapa kau menyembah yang lain? Padahal yang lain itu tidak bisa seperti ini. Baik. Ini salah satu contoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk menggunakan logikanya. Dengan semua sifat ini, kenapa kau tidak mengakui kalau Allah satu-satunya zat yang berhak disembah? Logikamu di mana? Sekarang yang lain misalnya. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki perbendaharaan yang Allah miliki. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kalau aku adalah malaikat. Inilah aku, manusia biasa dengan sifat-sifat seperti ini. Namun in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sudah? Samakah orang yang berilmu dengan dapat wahyu dan orang yang tidak dapat wahyu? Musyrikin Quraisy itu dapat wahyu atau tidak? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab,
ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Walid bin Mughirah, ada orang-orang musyrikin yang lain. Mereka dapat wahyu atau tidak? Tidak. Tapi kenapa kami harus mengikuti kamu, wahai Muhammad? Karena beliau dapat wahyu. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang yang dapat wahyu dan orang yang tidak dapat wahyu? Apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Jawabannya, jelas tidak sama. Afala tatafakkarun? Apa kamu nggak mikir? Lalu kenapa kamu masih membela orang-orang musyrikin Quraisy itu? Membela orang-orang yang menyimpang itu padahal dia nggak dapat wahyu. Afala tatafakkarun? Apa kamu nggak mikir? Ini kita bicara tokoh ya. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa mencerna, bisa saya adalah mengikuti tokoh. Baik, ini ada tokoh di atas hidayah. Dia menyampaikan kajiannya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW disampaikan, penjelasan dari keterangan para ulama. Yang satunya tokoh ketika menyampaikan kajian isinya cuma guyon, ya. Kalau nggak guyon main musik, dan yang disampaikan dagangannya adalah celaan, ya. Misalnya menyudutkan apa, mencela apa. Pada posisi mana Anda akan menjadikan itu sebagai tokoh? Siapa yang akan Anda ikuti? Afala tatafakkarun? Tidakkah Anda berpikir? Misalnya ada Ustadz Fulan, Masya Allah. Beliau ini ketika ngisi kajian, semuanya bersumber qala Allah wa qala Rasul. Ini adalah firman Allah, ini sabda Rasul. Dan ini kemudian penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Itulah isi agama. Wahyu yang dia sampaikan. Sementara yang satu ini dalam forum kajian isinya hanya menyudutkan. Yang sana suka menyalahkan orang lain, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Padahal tuduhan itu hanya tuduhan. Lalu masyarakat dihadapkan pada dua pilihan. Anda mau ikut yang mana? Anda mau ikut yang mana? Oh, ini lebih toleran. Lebih toleran kenapa? Tidak suka menyalahkan. Karena isi kajiannya hanya guyonan. Ya monggo kalau mau ikut itu. Cuman dalam beragama kita harus punya wahyu. Yang satu menyampaikan wahyu, dan kalau ada kesalahan di masyarakat diluruskan. Ini tidak boleh. Riba harus ditinggalkan. Praktek muamalah seperti ini dilarang. Ya. Praktek seperti ini tidak boleh, nggak disyariatkan. Disebutlah orang yang tidak toleran. Dan memang dari dulu, bahkan sampai pun Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai orang yang memisahkan keluarga. Mereka dimusuhi dengan tuduhan telah memisahkan keluarga, memberikan sihir sampai istri cerai dari suaminya, anak pisah dari orang tuanya, dan seterusnya. Cuman logika manusia mencerna. Saya beragama bukan untuk melestarikan kesalahan, tapi bagaimana meluruskan sebuah kesalahan. Di saat itulah orang butuh untuk memahami bahwa kebenaran ada pada pihak wahyu. Masya Allah. Apalah tatafakkarun? Tidakkah Anda menggunakan akal Anda untuk berpikir? Kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran. Orang di mana diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan logikanya. Afala tadhakkarun? Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Allah membuat permisalan, ya. Orang yang saleh dan orang yang sesat. Orang yang sesat dia mengikuti, misalnya mengikuti penyimpangan yang bersumber dari mitos, yang bersumber dari tahayul dan seterusnya. Sementara orang-orang yang beriman, mereka beramal soleh dan mereka punya rasa takut kepada Allah. Lalu Allah katakan, Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami. Perumpamaan dua kelompok ini seperti orang buta dan tuli
buta dan tuli, dengan orang yang bisa mendengar dan bisa melihat. Buta dan tuli artinya kebenaran ada di hadapannya, tapi dia tidak mau untuk melihatnya. Kebenaran ada di hadapannya, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Wong ora tau sinau agama, tidak pernah belajar agama, tidak pernah mendekat ke agama, dan hidupnya isinya adanya maksiat, melakukan aktivitas sesuai dengan hawa nafsunya, urip sakarepe dhewe. Sudah? Dia hidup terserah dia. Yang satunya orang yang mengikuti bimbingan wahyu, belajar agama, kemudian berusaha untuk diamalkan, berusaha dipraktekkan dan diajarkan kepada masyarakat. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi was sami'i wal basiri was sami. Perumpamaan dua kelompok ini seperti orang yang bisa melek dan bisa mendengar dengan orang yang buta dan dia tidak bisa mendengar. Kira-kira mana dari dua kelompok ini akan Anda ikuti? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian berpikir, merenungkan, mengambil pelajaran darinya? Masya Allah. Jadi fungsi logika di situ akan menilai. Ini ada A, ada B. Yang A seperti ini, yang B seperti ini. Sudah, Anda punya logika. Menurut logika sehat Anda, mana yang akan Anda pilih? Sangat sederhana. Sehingga kalau orang masih memilih tokoh yang sifatnya seperti itu, nggak punya ilmu agama tapi diikuti, ngomongnya ngawur diikuti, yang penting pokoknya lucu, dan sebenarnya lucu itu tidak semua orang menganggap itu lucu. Bagi sebagian orang itu lebay, karena melucunya dibuat-buat dan jadinya kurang nikmat untuk dirasakan. Baik, dalam posisi itu mana akan Anda pilih? Yang A ataukah yang B? Logika akan mencerna. Bagi mereka yang punya akal sehat, dia akan bisa mengetahui siapa yang akan dia pilih. Wallahu a'lam. Kurang lebih itulah gambaran posisi logika, sehingga ketika dia dimanfaatkan dengan maksimal, ketika logika itu dimanfaatkan dengan maksimal, dia akan bisa berfungsi untuk menilai mana kebenaran dan mana penyimpangan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang aneka sumber agama yang tadi sudah kita sebutkan sedikit gambarannya. Besok akan, atau di kesempatan berikutnya akan kita bahas ini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.